Baiklah, saya di sini untuk menjelaskan apa yang dimaksud simbol. Simbol di sini yaitu adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Entitas abstrak yang dimaksud ialah tidak berwujud seperti tidak memiliki bentuk fisiknya. Nah, jika teman-teman ditanya tentang apa itu sapi, kita pasti berpikir bahwa hewan yang memiliki kaki 4, memiliki tanduk, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebuah sapi pasti bukan sebuah entitas abstrak, yang mana di sini sapi memiliki bentuk fisiknya. Lalu bagaimana dengan apa itu satu atau apa itu A? Kita tahu bahwa wujud satu seperti ada yang digambar ini. Wujud satu ini sebuah simbol yang disepakati bahwa ini adalah perwujudan satu. Karena dia abstrak, sesuatu yang abstrak diwujudkan ke dalam sebuah simbol yang disepakati. Contohnya banyak seperti A, B, C, maupun juga 1, 2, dan 3, dan banyak lainnya. Saya akan menjelaskan tentang string. Apa sih yang dimaksud dengan string? String bisa disebut juga dengan kata atau untaian yang merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Itu yang disebut dengan string. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dari string. Contohnya seperti ini. Misalnya A ini adalah simbol. Sedangkan di sini A ini merupakan simbol di string ABBAC atau ABBAC. Jadi ini adalah string deretan simbol. Ini kan terdiri dari beberapa simbol. Deretan beberapa simbol inilah yang disebut string. String itu disusun atas simbol-simbol. Saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan panjang string. Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Misalnya, anggaplah di sini W, misalnya ini adalah string. String W di sini adalah ABBAC atau ABBAC. Nah, kalau ditanyakan panjang stringnya berapa, maka panjang stringnya adalah berapa jumlah simbol yang menyusun string tersebut. Jadi panjang stringnya adalah 5. Contoh lain misalnya OP. Ini panjang stringnya adalah 4. Tentang bahasa, apakah yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa ialah suatu sistem yang meliputi pengekspresian, gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan yang melakukan manipulasinya. Selanjutnya yaitu konsep bahasa dan automata. Konsep bahasa dan automata itu pertama itu ialah ada alfabet. Alfabet tersendiri. Alfabet itu ialah himpunan terhingga dari simbol-simbol. Baiklah, selanjutnya bahasa itu terbagi menjadi 2, yaitu suatu bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Yang kedua, karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong yang dinotasikan sebagai notasi himpunan kosong. Bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengidentifikasi apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Mesin automata sederhana itu ada di slide yang ini, yang dimana input stringnya itu ialah bisa ada diterima dan bisa ada ditolak. Yang ada itu dia ada yang diterima, dan adu itu ada yang diterima, dan add itu yang ditolak. Berarti itu kan ada 3. Adu sama add. Ada itu diterima, adu itu diterima, dan add itu yang tidak diterima. Add itu sama dengan yang tidak diterima oleh mesin itu tersendiri.